Tanpa naturalisasi, pemain 2 miliar ini siap gantikan posisi oleh Romeni di ronde 4. Penyerang baru Persija Jakarta Axel Runtukahu langsung mencuri perhatian usai mencetak 2 gol dalam pertandingan debutnya melawan Arema FC. Kemenangan 3-0 itu menjadi bukti awal keseriusannya membela Persija Jakarta di Liga 1 Indonesia musim ini. Penampilan gemilang Axel Runtukahu juga meningkatkan ekspektasi publik terhadap kiprahnya ke depan, termasuk peluangnya ke timnas Indonesia. Mencetak gol di laga perdana dan disaksikan ribuan di Jackmania membuatnya semakin termotivasi untuk tampil konsisten sepanjang kompetisi di Liga 1. Dalam penampilannya bersama Persija Jakarta, Axel Runtukahu tampil sebagai penyerang murni. Ia tak hanya tajam di kotak penalti, tetapi juga punya visi dan ketenangan yang membuatnya menjadi aset penting bagi Persija. Menurut Axel Runtukahu, tampil reguler bukan soal jaminan tetapi hasil dari kerja performa nyata di lapangan. Meski digadang-gadang layak dipanggil ke timnas Indonesia usai performa impresifnya, Axel menanggapi hal tersebut dengan bijak. Ia mengatakan bahwa pemanggilan ke timnas Indonesia adalah rezeki dan bila datang saatnya ia siap memberikan yang terbaik. Untuk saat ini, fokus utamanya adalah menunjukkan kontribusi maksimal untuk klub. Ketika ditanya peluangnya mengenakan seragam Garuda, Axel mengaku tak ingin berandai-andai. Ia menyadari banyak pemain hebat yang juga tengah berjuang di klub masing-masing. Maka dari itu, ia lebih memilih fokus memperkuat klubnya dan menampilkan performa konsisten setiap pekan di Liga 1. Kiper keturunan Mamasa, Mike Rajasa dipanggil timnas Indonesia U17. Satu lagi talenta muda berdarah Indonesia dari Eropa mendapat panggilan untuk memperkuat merah putih, yaitu Mike Rajasa Over Boys. Mike Rajasa adalah penjaga gawang muda yang lahir dan besar di Amsterdam, Belanda. Ia secara resmi telah dipanggil untuk bergabung dengan timnas Indonesia U17 yang diasuh oleh Nova Arianto. Pemanggilan ini merupakan bagian dari persiapan serius skuad Garuda Muda untuk menghadapi ajang bergengsi Piala Dunia. Yang membuat pemanggilan ini lebih istimewa adalah terungkapnya garis keturunan Mike yang berasal dari Mamasa, Sulawesi Barat. Pemain kelahiran 6 Februari 2009 ini ternyata merupakan putra dari seorang ibu yang berasal dari Nosu, sebuah kecamatan di Kabupaten Mamasa. Kabar mengenai pemanggilan sekaligus ikatan leluhur Mike Rajasa ini dibagikan oleh salah satu kerabatnya, Luther Huang, melalui sebuah unggahan penuh syukur di akun Facebook pribadinya. Dalam unggahan yang sama, Luther juga menginformasikan bahwa Mike Rajasa kini sedang dalam perjalanan menuju Indonesia. Setibanya di tanah air, ia akan langsung bergabung dengan rekan-rekannya untuk mengikuti pemusatan latihan atau TC yang digelar di Bali. Kabar serupa juga dibagikan oleh akun Instagram @football.indonesia. Adapun Mike Rajasa telah mengasah bakat sepak bolanya sejak kecil di Belanda dan kini tercatat sebagai pemain di akademi ternama FC Utrecht. Pemanggilan ini sontak menjadi sumber kebanggaan besar bagi warga Mamasa dan masyarakat Sulawesi Barat pada umumnya. Ini adalah sebuah momen bersejarah karena untuk pertama kalinya ada seorang putra daerah yang dipercaya membawa nama Indonesia di panggung Piala Dunia kelompok umur U17. Komentar oleh Romeni, lihat Emil Audero gabung klub promosi Serie A Cremonese. Bergabungnya kiper timnas Indonesia Emil ke klub promosi Serie A Italia Cremonese mendapat tanggapan dari Romeni. Cremonese ialah klub promosi Serie A. Mereka mengumumkan bergabungnya kiper timnas Indonesia Emil Audero ke klub promosi Serie A Italia Cremonese mendapat tanggapan dari Romeni. Emil Audero bergabung ke Cremonese secara pinjaman dari klub Serie A. Peminjaman kiper kelahiran Mataram itu berakhir pada 30 Juni 2026. Itu artinya Emil Audero akan bersama Cremonese 1 musim ke depan. Bergabungnya Emil Audero mendapat reaksi dari rekan setim di timnas Indonesia oleh Romeni. Romeni memberikan komentar dalam unggahan Instagram Cremonese terkait bergabungnya Emil Audero. Pemain timnas Indonesia lain, Ragnar Oratmangun, memberikan emotikon hati dan api. Asisten pelatih timnas Indonesia Denny Lanjat pun menyematkan emotikon. Sebelumnya, Emil Audero menjalani masa peminjaman ke klub Serie B Palermo.
Ia pernah memperkuat dua klub raksasa Italia, Inter Milan dan Juventus. Sinyal kuat, Messilgers susul Cai Ijes ke Liga Italia. Perjalanan panjang pemain keturunan timnas Indonesia Messilgers bersama FC Twente akan segera berakhir. Bek timnas Indonesia itu dilaporkan ingin meninggalkan klub yang telah ia bela sejak asa akademi sebelum memasuki musim 2025-2026. Keputusan Hilgers ini membuat publik penasaran, terutama karena ia disebut bakal pindah sebelum pertandingan penting kontra Arab Saudi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Keinginan untuk hengkang datang di tengah kontrak yang masih berlaku. Messilgers sebenarnya masih memiliki ikatan kontrak bersama FC Twente hingga Juni. Namun, keinginan kuat untuk mencari tantangan baru membuatnya mempertimbangkan untuk hengkang lebih cepat. Targetnya jelas, pindah klub sebelumnya bursa transfer musim panas 2025 resmi ditutup. Ketertarikan dari luar negeri pun mulai berdatangan. Nama Messilgers kini sudah dalam radar sejumlah klub Eropa. Salah satu yang paling santer dikaitkan adalah klub asal Italia tempat Cai Ijes bermain, Venezia. Selain itu, beberapa kontestan dari Liga Spanyol juga dilaporkan menunjukkan minat serupa terhadap bek kelahiran Belanda tersebut. Twente tampaknya tidak akan menghalangi langkah Ilgers. Klub berjuluk The Tukkers itu telah bersiap untuk melepas sang pemain, mengingat Ilgers juga telah mengungkapkan niat kuatnya untuk bermain di luar negeri. Hal ini membuka peluang besar Hilgers untuk menjajal kompetisi lain yang lebih menantang secara teknis maupun taktis. Jurnalis T. Helema mengungkap rencana waktu kepindahan Hilgers dalam wawancara dengan Twente Insight. Helema menjelaskan bahwa sang bek ingin memastikan klub barunya sudah ditentukan sebelum bulan Agustus. Preferensi dia adalah mendapatkan klub baru sekitar 1 Agustus, ujar Helema. Hilgers juga selektif dalam memilih klub baru meski beberapa klub sudah menunjukkan ketertarikan. Hilgers dikabarkan belum memberikan respon karena belum menemukan yang sesuai dengan preferensinya. Dulu andalan Sinteyong, ex-striker timnas Indonesia kini punya usaha Sound Horeg. Mantan penyerang timnas Indonesia Dedik Setiawan kini merambat dunia bisnis di luar lapangan hijau. Pemain yang sempat menjadi andalan Sinteyong itu diketahui sedang menekuni usaha di bidang sound system hiburan atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sound Horeg. Fenomena ini ramai diperbincangkan setelah beberapa video di media sosial memperlihatkan keterlibatan Dedik dalam aktivitas seputar peralatan audio berskala besar yang biasa digunakan untuk acara hiburan di wilayah Jawa Timur. Salah satu video unggahan kanal YouTube Sound System Malang memperlihatkan Dedik tengah memantau pengecekan sound system dari atas truk. Dalam keterangan videonya tertulis, dipantau langsung Dedik Setiawan Arema loading cek sound dia audio. Dalam video tersebut, Dedik terlihat mengenakan kaos hitam dan celana pendek. Tampak serius memperlihatkan proses pengecekan suara yang dilakukan oleh kru teknis. Tak hanya itu, bukti lain soal keterlibatan dalam bisnis sound system juga terlihat dari unggahan kanal YouTube Ali ID. Kanal tersebut mengunggah momen peluncuran sound baru pada bulan lalu dan menyebut bahwa perangkat audio tersebut milik Dedik Setiawan. Langkah Dedik menekuni bisnis Sound Horeg ini mendapat beragam respon dari publik. Banyak yang mengapresiasi inisiatifnya sebagai atlet yang mulai menyiapkan masa depan di luar sepak bola. Di sisi lain, juga ada yang menyayangkan mengingat Sound Horeg ramai mendapatkan tentangan. Dirumorkan main untuk timnas Indonesia, pemain keturunan 15 miliar bisa jadi positif. Penyerang FC Utrecht dengan harga pasar 15,64 miliar, Emiliano Jonathans, akhirnya buka suara menanggapi rumor kencang yang menyebut dirinya sebagai target utama naturalisasi PSSI untuk timnas Indonesia. Responnya meskipun singkat, memberikan sinyal positif yang membangkitkan harapan para pecinta sepak bola tanah air. Kabar ini muncul setelah timnas Indonesia terancam kehilangan striker andalan Nore Romeni yang menderita cedera. Untuk mengantisipasi kekosongan di lini depan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengkonfirmasi bahwa PSSI tengah bergerak cepat memproses 2 pemain keturunan baru. Tak lama kemudian, media Belanda Football Frimer membocorkan bahwa Emiliano Jonathans adalah salah satu prioritas utama PSSI. Media Belanda tersebut melaporkan bahwa proses pendekatan dan diskusi antara PSSI dengan pihak sang pemain sedang berlangsung intensif. Emiliano Jonathans
memenuhi syarat untuk membela timnas Indonesia melalui garis keturunan nenek dari pihak ayahnya yang berasal dari Depok. Bahkan, marga Jonathans merupakan salah satu dari 12 marga kaum Depok yang bersejarah. Di tengah derasnya pemberitaan Miliano Jonathans akhirnya memberikan komentarnya. Meskipun masih enggan berbicara banyak, pemain berusia 20 tahun ini mengisyaratkan bahwa proses ini berjalan ke arah yang baik. "Saya belum bisa berbicara banyak," ujar Miliano Jonathans. Namun, ia kemudian memberikan kalimat lanjutan yang penuh harapan. Tapi, perkembangannya bisa menjadi ke arah positif, lanjutnya. Sinyal positif ini tentu menjadi kabar gembira kehadiran Jonathans yang saat ini bermain di kasta tertinggi Liga Belanda bersama FC Utrecht akan menjadi tambahan amunisi yang luar biasa. Breaking news, kuota pemain asing Super League 2025-2026 berubah lagi. Regulasi pemain asing Super League 2025 kembali berubah. Hal ini seperti disampaikan oleh Direktur Utama Ferry Paulus kepada awak media. Semula, disepakati bahwa kuota pemain asing yang bisa didaftarkan oleh klub sebanyak 11 orang, tapi cuma bisa masuk daftar susunan pemain atau dimainkan secara bersamaan 8 saja. Ada perubahan dilakukan menurut Ferry Paulus. Angka pemain yang bisa direkrut setiap klub tak berubah, tetapi cuma 7. Legion asing bisa dimainkan atau didaftarkan di DSP. Sebelumnya, aturan baru perihal pemain asing di Super League memang mendapat sorotan termasuk dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kemudian, mantan Presiden Inter Milan itu mengirimi surat kepada Ferry Paulus untuk mengurangi kuota daftar susunan pemain di Super League. Ferry mengatakan 7 pemain cukup ideal direkrut oleh tim, sementara 8 orang yang disepakati sebelumnya adalah permintaan dari klub. Sementara, untuk regulasi pemain muda di bawah 23 tahun tidak mengalami perubahan. Setiap tim tetap harus mendaftarkan minimal 5 pemain, dengan salah satunya wajib main setidaknya 45 menit. Keras, Erick Thohir kasih peringatan jelang duel timnas Indonesia di Arab. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut pihaknya akan bersurat kepada Federasi Sepak Bola Arab Saudi. Tujuannya supaya bisa memberikan kuota penonton dengan jumlah besar untuk supporter timnas Indonesia di ronde keempat. Arab Saudi menjadi salah satu tuan rumah kejuaraan ini selain Qatar. Selain Arab Saudi dan timnas Indonesia, ada lagi Irak berada di grup ini. Sebagai tuan rumah, Arab Saudi punya keuntungan didukung penuh oleh supporternya sendiri. Menanggapi hal ini, Erick Thohir akan mencoba melobi pihak Arab Saudi supaya mau membagi kuota penonton timnas Indonesia dengan menjumlah besar. Lelaki yang juga Menteri BUMN itu berharap Arab Saudi mau mendengar keinginan PSSI seperti mereka dijamu dengan baik ketika ke tanah air. Bukan lagi rahasia, orang-orang Indonesia banyak tinggal di Arab Saudi. Oleh sebab itu, tidak tanggung-tanggung, Erick ngarap 50% kuota stadion nantinya bisa dikasih ke Garuda Fans. Arab Saudi akan menjadi lawan pertama yang dihadapi timnas Indonesia. Laga itu rencananya berlangsung di King Abdullah Sport City Stadium. Kemudian pertandingan kontra Irak digelar di stadion serupa pada 12 Oktober dini hari. Penembakan massal meletus di Bangkok dekat tempat latihan Pratama Arhan. Insiden penembakan massal yang mengejutkan publik terjadi di Bangkok, ibu kota Thailand pada Senin 28 Juli 2025. Lokasinya dekat dengan markas Bangkok United, klub Pratama Arhan di Thailand. Dikutip dari Strisha TV, peristiwa tragis tersebut berlangsung di sebuah pasar makanan segar yang dikenal ramai dikunjungi warga setempat maupun wisatawan. Dalam insiden tersebut, penembakan massal Bangkok seperti dilaporkan sejumlah media internasional menewaskan 4 orang. Otoritas keamanan Thailand masih menyelidiki motif di balik penembakan massal Bangkok yang menimbulkan kepanikan di kawasan Bang Sue yang berjarak 32 km dari Stadion Thammasat Stadium markas Bangkok United. Wakil Kepala Polisi Distrik Bang Sue, Bangkok, Warpak Sukhathai menyatakan bahwa terjadinya ini dikategorikan sebagai penembakan massal. Timnas Indonesia dapat keuntungan dari AFC. Irak layangkan protes.
Ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 belum dimulai, namun drama sudah terjadi di luar lapangan. Asosiasi Sepak Bola Irak secara resmi melayangkan protes atas perubahan jadwal pertandingan krusial mereka melawan timnas Indonesia. Keberatan ini disampaikan langsung oleh Presiden IFA Adnan Dirjal. Awalnya, duel antara Irak dan Indonesia dijadwalkan berlangsung di Stadion King Abdullah pada Sabtu pukul 6 sore waktu setempat. Namun, karena mepetnya waktu pemulihan timnas Indonesia setelah menghadapi Arab Saudi, jadwal kick-off diubah menjadi pukul 10:30 waktu setempat. Perubahan inilah yang memicu keberatan dari pihak Irak. Mereka menilai jadwal baru tersebut akan berdampak negatif pada persiapan dan waktu istirahat tim mereka sebelum laga penentuan melawan tuan rumah Arab Saudi pada Selasa 14 Oktober 2025. Sebagai jalan tengah untuk mencari keadilan bagi semua pihak, Adnan Dirjal mengusulkan solusi agar pertandingan dimajukan ke waktu yang lebih ideal. Setiap detail dalam babak kualifikasi ini memang sangat krusial. Bagi timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert, menjadi juara grup adalah satu-satunya jalan untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jika hanya mampu finish sebagai runner-up, perjuangan akan semakin berat karena harus melalui babak kelima kualifikasi dengan menghadapi tim dari benua lain. Dankjewel. Heel braaf. Serieus zo'n dik, hoor. Volgens mij is het like derde klas. Jullie. Heb je heel Organized. Hey, support! Wait, hey! Plus proche! Merci, Benji! Une de 16, Kel. Merci, à l'intérieur. Even blijf zitten!
Putain! Raquel! Regarde, Gaël, tu vois? Dis qu'il se passe encore! Non, non! Sérieux, serre avec moi, Claude. Out, tu m'en vas. Go!